selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok sistem tata surya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Asir Meganai. Perkenalkan, nama saya Desri Amapa. Perkenalkan, nama saya Stefania Natalia Malik. Berbicara tentang sistem tata surya, maka kita tidak bisa lepas dari perubahan tentang matahari sebagai pusat dari sistem tata surya. Ukuran matahari sangat besar, diameternya sekitar 109 kali diameter bumi atau sekitar 14 juta kilometer. Meskipun berwujud gas, namun matahari ternyata lebih berat dibandingkan bumi. Berat matahari diketahui 3000 kali dari berat bumi. Suhu di permukaan sangat panas, yakni sekitar 6000 derajat Celcius, sedangkan suhu di bagian intinya mencapai 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Tak hanya mengeluarkan panas, matahari juga menghasilkan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Pusat tata surya ini terbentuk ada 4 lapisan. Yang pertama inti matahari, yang kedua fotosfer, yang ketiga koronosfer, dan yang keempat korona. Nama planet yang pertama yaitu Merkurius. Planet ini merupakan yang terdekat dengan matahari. Jaraknya dengan matahari sekitar 57,9 juta kilometer. Diameter Merkurius sekitar 4.807 kilometer atau hanya sekitar 1/3 dari diameter bumi. Mengelilingi matahari yaitu sekitar 88 hari, sementara itu rotasi atau paparan planet pada lingkarannya yaitu selama 59 hari. Karena dekat dengan matahari, suhu planet ini sangat panas, yakni sampai 439 derajat Celcius. Suhu yang panas dengan gravitasi yang lemah membuat udara dari permukaan menguap dan mengakibatkan pada penipisannya lapisan atmosfer planet ini. Maka dari itu, planet Merkuri ini memiliki lubang di permukaan akibat tumpukan batu-batu angkasa atau meteor yang jatuh. Yang kedua, Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam. Dengan mengamtudo tampak sebuah 4,6 yang cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. Venus merupakan planet inferior dengan sudut elongasi yang mencapai 47,8 derajat. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang semu. Bumi urutan planet ketiga dari matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui mendukung kehidupan. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, dan gas-gas lainnya. Permukaan bumi sebagian besar terdiri dari air dan tanah. Yang berikut Mars. Mars adalah urutan planet keempat dari matahari. Mars sering disebut planet merah karena permukaannya yang berwarna merah akibat kandungan oksida besi. Mars memiliki atmosfer yang tipis dan suhu yang sangat dingin. Yang ketiga, Jupiter. Urutan planet kelima dari matahari. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dengan diameter sekitar 139.820 km. Planet ini adalah gas raksasa yang terdiri dari hidrogen dan helium. Jupiter memiliki banyak bulan, termasuk bulan terbesar di tata surya. Yang berikut Saturnus. Saturnus adalah urutan planet kelima dari matahari. Saturnus terkenal dengan cincin-cincinnya yang terbuat dari es dan batuan. Seperti Jupiter, Saturnus adalah gas raksasa komposisi norma hidrogen dan helium. Saturnus adalah urutan planet ke-6 dari matahari. Saturnus terkenal dengan cincin-cincinnya yang terbuat dari es dan batuan seperti Jupiter. Saturnus adalah gas raksasa dengan komposisi norma hidrogen dan helium. Orbit Saturnus membutuhkan waktu sekitar 25,5 tahun bumi untuk mengorbit matahari.
Yang berikut Uranus. Uranus merupakan planet ke-6 dari matahari. Uranus adalah planet gas raksasa yang memiliki warna biru kehijauan karena kandungan metannya. Uranus unik karena suhu rotasinya miring hampir 98 derajat, yang berarti planet ini berbaring di orbitnya. Yang berikut Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet ke-8 dari matahari. Neptunus adalah planet gas raksasa yang mirip dengan Uranus dengan warna biru yang juga disebabkan oleh metannya. Berikut penjelasan mengenai asteroid, komet, meteor, dan satelit. Yang pertama, asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berupa batuan atau logam yang lebih kecil dari planet dan beredar mengelilingi matahari. Yang kedua, komet. Komet adalah objek kecil di tata surya yang terdiri dari es, debu, dan gas. Ketika mendekati matahari, panas menyebabkan komet melepaskan gas dan debu, menciptakan ekor yang terang. Yang ketiga, meteor. Meteor adalah benda langit kecil yang memasuki atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan dengan atmosfer. Ketika meteor ini terbakar, yang menciptakan jejak cahaya yang kita kenal sebagai bola api atau meteorit. Yang keempat, satelit. Satelit adalah objek yang mengorbit planet atau benda langit lainnya. Satelit bisa alami seperti bulan yang mengorbit bumi atau buatan seperti satelit komunikasi dan satelit cuaca yang diluncurkan oleh manusia ke luar angkasa. Berikut adalah benda-benda di dalam sistem tata surya. Yang pertama, matahari adalah pusat dari tata surya. Yang kedua, planet Merkurius yang paling dekat dengan matahari. Yang ketiga, Venus. Yang keempat, bumi. Bumi adalah tempat hidupnya makhluk hidup. Yang kelima, Mars. Yang keenam, Jupiter. Yang ketujuh, Saturnus. Yang ke-8, Uranus. Dan yang terakhir adalah Neptunus. Selain planet-planet, di dalam sistem tata surya juga memiliki beberapa, yaitu yang pertama satelit buatan dan satelit alam. Yang ini satelit buatan dan ini satelit alam. Yang kedua, komet dan meteor. Dan yang ketiga adalah asteroid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.